Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang konsep dasar keperawatan profesional. Pertemuan ini akan kita sharing bersama tentang apa itu filsafat praktek keperawatan, bagaimana definisi dari praktek keperawatan profesional, dan cara mengidentifikasi fokus praktek keperawatan profesional. Yang pertama adalah falsafah praktek keperawatan. Berdasarkan Lokakarya Nasional bulan Januari, telah disepakati adanya profesionalisasi keperawatan dengan menetapkan pengertian keperawatan, falsafah keperawatan, dan peran dan fungsinya. Falsafah keperawatan di Indonesia merupakan bantuan yang diberikan karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya kemauan menuju kepada kemampuan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya penyembuhan, pemulihan, dan pemeliharaan kesehatan dengan menekankan kepada upaya pelayanan utama public health center sesuai dengan wewenang, tanggung jawab, dan etika keperawatan. Sehingga keperawatan merupakan bentuk pelayanan profesional kepada sistem klien yang diberikan oleh keperawatan yang telah dibekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui proses pendidikan dan pengalaman yang memadai. Karena dari itu, keperawatan disebut sebagai profesi. Perawatan merupakan suatu profesi yang mengidentifikasi dirinya sebagai profesi yang humanistik, memberikan perhatian besar, dan falsafah dasar yang berfokus pada individualistik dan keyakinan bahwa manusia merupakan sesuatu yang dapat dilakukan secara bebas. Fokus dari keperawatan sebagai suatu disiplin tidak hanya memberikan definisi yang jelas yang merupakan kedaruratan dalam konsep sentral, yaitu caring dan health. Namun, tujuan dari fokus keperawatan ini juga sebagai suatu disiplin yang profesional. Dalam bentuk ini, sebagai pernyataan yang mengidentifikasi suatu domain untuk menyelidiki yang mencerminkan adanya keterkaitan secara sosial dan alamiah dalam memberikan suatu pelayanan. Bagaimana keperawatan disebut suatu profesi? Yang pertama, memiliki body of knowledge, yaitu pengetahuan yang menjadi dasar suatu kembangkannya ilmu. Yang kedua adalah body of theory, yaitu teori-teori yang mendukung bahwa keperawatan menjadi suatu profesi. Human consent urgency atau kegawatan dan kebutuhan dari masyarakat ataupun manusia, memiliki kode etik, memiliki nilai profesional, dan memiliki otonomi dan accountability. Sehingga ilmu keperawatan adalah ilmu yang mempelajari diagnosa dan terapi respon manusia, baik secara fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan kultural, melalui upaya sintesis dari berbagai ilmu, baik eksak maupun non-eksak, mulai dari kondisi sehat sampai sakit. Dalam hal ini, konsepsi sampai dengan meninggal, dari tingkatan individu, keluarga, dan komunitas. Sehingga respon manusia terhadap lingkungan, baik internal dan eksternal, dipelajari dalam ilmu keperawatan ini. Ilmu keperawatan merupakan gabungan dari ilmu kedokteran, psikologi, ilmu sosial, dan ilmu keperawatan itu sendiri. Sehingga semuanya saling berkesinambungan, baik
aspek secara fisik, mental, spiritual, sosial. Sehingga aplikasinya di mana disiplin ilmu yang berfokus bahwa ilmu keperawatan ini adalah menolong orang lain, baik pelayanan yang diberikan secara langsung, diberikan secara individu, kelompok, keluarga, ataupun komunitas, di mana interaksi antara nurse dan klien. Sehingga ilmu keperawatan dalam hal ini menjadikan praktek keperawatan itu sendiri. Lalu bagaimana dengan falsafah keperawatan atau yang kita sebut biasanya adalah pandangan dasar. Falsafah keperawatan sendiri memberikan keyakinan tentang hakikat manusia dan esensi keperawatan yang menjadikan kerangka dasar dalam pelaksanaan praktek keperawatan. Keyakinan dasar ini sebagai pengetahuan keperawatan di mana mengandung pokok pemahaman secara biologis, perilaku manusia baik sehat maupun sakit. Tujuannya sendiri membatasi hubungan antara manusia, lingkungan, dan kesehatan. Selain itu juga sebagai pendekatan keperawatan sebagai disiplin ilmu pengetahuan. Integrasi perasaan terhadap nilai-nilai, pernyataan sistem keyakinan tentang manusia, lingkungan, dan keperawatan sebagai proses. Lalu bagaimana menanggapi tentang falsafah keperawatan? Beberapa komponen atau kata kunci yang terpenting adalah falsafah keperawatan merupakan cara pandang pasien sebagai manusia yang holistik. Falsafah keperawatan juga suatu bentuk pelayanan yang diberikan secara langsung dari aspek manusia. Dalam hal ini, setiap orang yang berhak mendapatkan perawatan tanpa memandang perbedaan. Selain itu, pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Pasien juga merupakan sebagai mitra yang aktif dalam pelayanan kesehatan, bukan hanya penerima yang pasif. Dalam hal ini, interaksi antara pasien dan perawat sangat penting dalam proses keperawatan. Area falsafah keperawatan mencakup pengetahuan, nilai-nilai, dan eksistensi. Lalu bagaimana aplikasinya dalam proses keperawatan? Pengetahuan akan berfungsi sebagai dasar dalam berpikir logis, berpikir menggunakan metode ilmiah dalam pemecahan suatu masalah. Nilai-nilai diatur dalam kode etik keperawatan dan eksistensinya berkaitan dengan perawat dan klien yang merupakan manusia dan evolusi dari teori praktisnya. Sesuai dengan undang-undang yang dimaksud, keperawatan merupakan kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat, baik sehat maupun sakit. Perawat sendiri adalah orangnya. Pelayanan keperawatan adalah pelayanan atau bentuk pelayanannya. Pelayanan individu, keluarga, ataupun kelompok. Sedangkan praktek keperawatan adalah pelayanan yang diberikan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Selanjutnya tentang peran perawat. Dalam hal ini, peran perawat profesional mencakup 8 hal, yaitu caregiver, client advocate, konselor, edukator, kolaborator, koordinator, change agent, dan konsultan. Peran ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya tentang peran dan fungsi keperawatan profesional. Lalu bagaimana suatu profesi berjalan menuju ke profesionalisme? Banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya, mulai dari persepsi masyarakat, mulai dari kebutuhan masyarakat, sampai dengan pelayanan yang diberikan. Kita mengacu pada model kontinum okupasi dan profesi menurut Paul Falco. Lalu apa bedanya okupasi dan
profesi. Jadi yang pertama adalah okupasi secara teori tidak ada. Sedangkan profesi harus memiliki teori. Relevansinya bagaimana? Yang pertama, profesi keperawatan harus memiliki relevansi terhadap lingkungan, terhadap perubahan yang ada di masyarakat. Lalu untuk pendidikan, perawatan relatif lama, terutama untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan motivasinya untuk profesi lebih mengarah ke pelayanan, sedangkan okupasi hanya mengarah pada motivasi, seperti hobi, kemudian minat. Otonominya dalam profesi memiliki otonomi penuh. Dalam hal ini dengan komitmen yang jangka panjang, rasa komunitas yang tinggi, dan kode etiknya juga berkembang pesat. Pengertian profesi sendiri menurut Jen bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang membangun suatu norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya di masyarakat. Profesi juga mengetahui lebih baik tentang suatu hal dari orang lain serta mengetahui lebih baik dari kliennya tentang apa yang terjadi pada kliennya. Profesionalisme dalam keperawatan yang pertama adalah disiplin. Bagaimana suatu keperawatan itu merupakan suatu disiplin ilmu atau profesi. Nah, ini merupakan yang dicirikan dalam perspektif yang unik. Bagaimana keperawatan itu memandang bahwa profesi itu adalah suatu fenomena dan menetapkan batasan serta sifat penyelidikannya. Keperawatan sendiri juga memiliki standar praktek secara klinis, ya bagaimana nantinya dalam melakukan praktek keperawatan, utamanya organisasi profesi dan bagaimana standar prakteknya di area klinis ataupun di area yang lain. Standar ini juga mengacu bagaimana mencerminkan nilai dan prioritas profesi keperawatan dalam memberikan arahan, memberikan kerangka kerja untuk melakukan evaluasi praktek, dan melindungi profesi keperawatan dari tanggung gugatnya, sehingga di sini bisa menjadi payung hukum. Lalu apa saja tanggung jawab profesi dalam menetapkan standar praktek ini? Yang pertama jelas adalah dalam penetapan, mempertahankan dan meningkatkan standar itu sendiri, memastikan anggotanya bisa bertanggung gugat, memenuhi sesuai dengan standar, mendidik masyarakat, lebih menghargai standar itu, melindungi masyarakat, juga melindungi semua anggota yang di bawah profesinya. Standar praktek keperawatan sendiri menurut Association Nurse Committee bahwa ada standar asuhan dan standar performa. Standar asuhan, bagaimana falsafahnya, apa tujuannya, bagaimana cara pengkajiannya, diagnosis keperawatannya, perencanaan, intervensi, evaluasi, sampai catatan asuhan keperawatan. Jadi dalam praktek keperawatan kita sudah mempelajari mungkin bagaimana cara menegakkan diagnosa sesuai dengan standar SDKI, kemudian untuk intervensi bagaimana menegakkan standar sesuai dengan SIKI, SLKI, sampai dengan catatan asuhan keperawatan. Lalu bagaimana untuk performa profesi menurut Nurse Association? Yang pertama adalah dari kualitas. Secara sistematik, evaluasi kualitas dan efektivitas praktek keperawatan harus dinilai secara kontinu. Kemudian ada penilaian performa. Jadi di sini mengevaluasi apa itu praktek keperawatan itu sendiri, sudah sesuaikah dengan undang-undang serta regulasi yang relevan. Yang ketiga adalah pendidikan. Jelas pendidikan keperawatan ini akan disesuaikan dengan kompetensinya di level D3, S1, S2, ataupun doktoral.
dan kolegialitas. Jadi di sini juga menjalin hubungan sesama sejawat dengan ataupun profesi kesehatan lainnya sebagai suatu kolega. Selanjutnya adalah dari performa etik. Sesuai dengan kode etik, bagaimana tata cara tindakan perawat diatur semuanya dalam kode etik keperawatan. Kemudian ada kolaborasi, bagaimana praktek keperawatan itu bisa menggandeng pasien, keluarga, ataupun pemberi pelayanan kesehatan lainnya dalam melakukan perawatan pada pasien. Ketujuh adalah penelitian. Dalam hal ini, perawat tidak hanya stagnan dalam memberikan pelayanan, tetapi juga dituntut untuk mengembangkan ilmu dengan hasil penelitian atau hasil riset. Dan yang kedelapan adalah pemanfaatan sumber daya. Dalam hal ini, bagaimana faktor-faktor yang terkait dengan keamanan, efektivitas, biaya dalam merencanakan dan memberi perawatan pasien. Lalu, apa nilai penting keperawatan profesional? Yang pertama adalah sebagai komitmen bahwa kita dalam memberikan layanan kepada masyarakat itu harus optimal. Yang kedua adalah sebagai kepercayaan. Dalam hal ini kita menjaga martabat, nilai dari setiap orang, setiap pasien, setiap keluarga, kelompok yang kita berikan asuhan keperawatan. Serta harus memiliki komitmen terhadap pendidikan. Ya, pendidikan baik non-formal ataupun formal dalam pengembangan ilmu keperawatan, tidak hanya dalam bentuk melanjutkan pendidikan, bisa dilakukan dengan mengikuti seminar, workshop, ataupun komitmen lain dalam hal ini adalah untuk melakukan pengembangan ilmu keperawatan. Dan perawat juga memiliki otonomi terhadap pelayanan yang diberikan, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang sudah dikerjakan. Fokus praktek keperawatan profesional ini sebagai praktek keperawatan ya tidak boleh terlepas dari upaya kesehatan masyarakat di dunia ataupun SKN, Sistem Kesehatan Nasional. Fokus utamanya adalah kesehatan masyarakat dengan target populasinya total seluruh masyarakat, ya, individu, keluarga, komunitas, baik sehat maupun sakit dari aspek bio, psikososio maupun spiritual. Sedangkan dalam praktek keperawatan di sini ada 4 area yang terkait dengan kesehatan. Ya, mulai dari health promotion, bagaimana di sini perawat mengembangkan sumber-sumber ataupun meningkatkan kesehatan masyarakat dalam hal ini sesuai dengan sistem kesehatan nasional, bagaimana melakukan program latihan ya untuk meningkatkan kesehatan. Yang kedua adalah health maintenance. Bagaimana membantu masyarakat untuk dapat mempertahankan status kesehatannya. Contohnya adalah pada kelompok-kelompok risiko tinggi, usia lanjut, dalam melakukan ataupun mencegah gangguan mobilitas fisik, kita ajarkan untuk mempertahankan kekuatan dan mobilitas ototnya. Yang ketiga adalah health restoration atau pemulihan kesehatan, ditujukan pada pasien-pasien ataupun individu yang sedang memiliki masalah kesehatan ataupun penyakit. Bagaimana seorang perawat merawat lukanya, membantu orang cacat, ataupun mempertahankan kekuatan fisik sehingga dapat optimal dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dan yang terakhir adalah perawatan menjelang ajal. Ya, jadi perawat bagaimana caranya memberikan rasa nyaman, aman, bagaimana individu itu menghadapi ajalnya sehingga dia merasa tenang, baik dilakukan di rumah sakit, rumah ataupun fasilitas kesehatan lainnya. Itu saja materi pertama kita. Jika ada pertanyaan, akan kami tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.